Bukan tidak sebelah beda panggil. Milih yang mulia. Tolong ini bukan saya dan di sini, kita semua belajar ilmu hukum. Iya, ada definisi umum tentang keonaran. Masa ikutin definisi menurut dia? Siapa yang mau ikutin? Tadi Pak Hakim bilang versi dia. Ya, menurut nggak bisa. Harus versi hukum. Nah, kalau menurut versi dia tidak benar. Ya itu kan menurut saudara. Saya tadi bilang. Jadi gini Pak. Iya. Jadi gini. Ini perdebatan ya, tolong dipahami. Ini sidang. Ini sidang. Mohon maaf, ini sidang ya. Nggak ada masalah. Iya, ini sidang. Jadi kita bukan masalah berdebat. Iya, memang iya betul. Ya, iya. Tapi saksi tidak bisa dipasang mengikuti pendapat saudara. Ini pengetahuan umum yang dia tidak sesuai dengan pengetahuan umum. Ya ditanggapi aja tidak. Ya silakan ditanggapi bahwa saksi ini tidak benar. Itu aja sudah. Saya kira ini tolong diberi waktu bagi kami untuk menggali. Nanti juga tadi. Iya, sudah saudara paling banyak kita berikan waktu karena semuanya bertanya. Iya. Oke, kita kasih kesempatan. Oke, kita kasih kesempatan. Silakan. Ya, oleh karena tapi itu, mohon ini ya diperhitungkan lah karena saksi ini kan juga yang mulia. untuk latar belakang saksi juga diberi. Patok dengan saksi harus habis. Seandainya selesai ini ditunda, kami tidak ada masalah. Ketimbang kita memaksakan selesai, kemudian kebenaran material tidak bisa kita gali, kita yang rugi. Bukan saudara yang mengatur sidang ini ya, kami yang mengatur sidang di sini. Terserah kami. Iya, makanya. Kemudian narasinya kita harus selesai. Kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya. Saya minta Bapak ke depan sekarang, Pak. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya 2 dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum, satu lagi. Ini pihak terkait menyerahkan ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan untuk tulis tangan. Oke. Saya masih tulis tangan juga dulu Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Ya. Lalu yang ini apa gunanya Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikannya aja? Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi. Ya, ini ijazah saya ya. Ini ijazah saya. Ya. Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta. Oke lah ke pengadilan. Lalu orang bertanya, akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Kalau saya punya perkara, saya bisa titip ke Kapolres. Kalau di kabupaten, tolong hakimnya Pak itu penyidiknya, nanti pasalnya ini yang dituduhkan, nanti jaksanya timnya ini, hakimnya ini, selesai. Itu mafia. Sekarang ini kan para hakim juga tengah dalam sorotan, banyak sekali hakim yang ditangkap karena menerima suap. Hakimnya yang ada ya nggak bakal bersikap independen. Ini saya kira dilema hukum kita itu. Ijazah boleh palsu, tapi korupsinya asli kan? Kita tuh terlalu peduli sama formalitas, tapi nggak peduli sama fungsi. Pejabat nggak punya ijazah, nggak apa, yang penting mah punya rekening luar negeri. Karena di negeri ini lebih penting gelar Lord of Short daripada cum laude. Kalau dipikir-pikir, ini negara ajaib. Ada yang nggak sekolah tinggi tapi bisa punya proyek tol. Sementara yang S2 ekonomi malah ngelamar kerja di call center. Tapi gimana ya dia bisa jadi pejabat tanpa ijazah? Ya bisa lah, kan yang penting bukan what you know, tapi who you know and how much you donate. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya, nyatakanlah ya.
Kalau memang tidak ada seperti saya yang belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Karena hakim adalah teladan rakyat. Kalau hakim nakal, yang lurus jadi sesat, yang sesat. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita telah melihat bagaimana sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang akan terjadi ke depannya. Nah teman-teman, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, situasi ini kita membahas bagaimana politisi kalau kita melihat kita akan hal ini. Nah, namun teman-teman, kita melihat kita rakyat biasa yang tidak mengerti dan tidak terlalu tahu bagaimana kebenaran dari gagasan-gagasan politik seperti ini. Nah, teman-teman, setidaknya dalam sini kita mengerti bagaimana organ of control dalam mempertahankan isu-isu yang sedang beredar saat ini. Nah teman-teman, jasa Jokowi kerap kali dibicarakan di kalangan masyarakat dimanapun dan suatu bentuk kepedulian rakyat terhadap negara. Ya, apa kepedulian mereka itu dampak dari ijazah yang dimana di sini ijazah Jokowi sudah hampir bertahun-tahun dan penegak hukum seakan-akan mereka tidak mampu untuk menyelesaikan dalam perkara kasus ijazah Jokowi ini. Nah begitu juga dengan penggugat yang dimana mereka secara terus-terus mengambil bukti dan salinan fotokopi ijazah Jokowi. Ya begitu sewaktu mencalonkan diri sebagai seorang wali kota Solo yang menjadi gubernur dan bahkan 2 kali menjadi seorang presiden, yang dimana mereka di sini membandingkan sesuatu itu yang begitu banyak kejanggalan yang muncul dalam setiap hasil yang mereka dapatkan. Ya teman-teman semua, dalam beberapa hal yang secara kasat mata kita lihat dalam sebuah ijazah Joko Widodo ini itu menjadi suatu kejanggalan ketika dibandingkan dalam ijazah alumni dari Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, ya di mana Jokowi mengenakan kacamata. Ya namun sebenarnya aturan yang berlaku dalam kependidikan tidak diperkenalkan untuk menacak kacamata dalam foto di ijazah tersebut. Ya, teman-teman, tetapi berbeda dengan Jokowi yang dimana sehingga ini adalah salah satu pertanyaan besar rakyat yang selalu muncul di benak mereka. Yang dimana di sini ada apa sebenarnya? Ya, apakah Jokowi manipulasi ijazah tersebut? Ya, ataupun rakyat yang terkecoh dengan isu saat ini? Yang sehingga masyarakat selalu mendukung rakyat timnya Roy Suryo, misalnya ada Dr. Tifa, Resmond Nipar, dan Bonatua, Muhammad Taufik, dan bermacam-macam teman-teman yang lain yang selalu memperjuangkan hal ini. Ya, dan di sini mereka berani meluangkan waktu mereka yang meninggalkan pekerjaan mereka demi menegakkan keadilan di negara tercinta ini. Ya teman-teman, ketika rakyat sudah berbicara, ya rakyat sudah mulai menyampaikan pendapat mereka dalam tanda kutip negara kita sedang tidak baik-baik saja ataupun ada banyak hal yang perlu untuk diselesaikan di dalamnya. Ya teman-teman, mereka tercatat di sini teman-teman. Ini tanggapan netizen yang dimana ini negara mau dikuasai gerombolan sakit hati. Ya inilah terlalu banyak mafia dalam selimut. Ya semoga penegak hukum diacak-acak gerombolan, semoga pemerintah bersama penegak hukum dan lainnya instansi lainnya jangan kalah jadi penuduh wajib bawa ijazah yang palsu. Yang asli Pak Jokowi harus berikan di pihak hakim. Ya terus yang menarikan Universitas Gadjah Mada harus dipanggil dan merahasiakan keterangan bertanggung jawab kepada anak didiknya waktu kuliah di hadapan pengadilan yang berwenang di negara ini. Ya teman-teman, sampai sekarang teman-teman belum ada juga pemanggilan dari pihak secara langsung oknum tertentu. Yang dimana misalkan yang tergugat dalam hal ini yaitu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang tak pernah hadir dalam persidangan. Ya teman-teman, kita menyatakan hal itu ada apa? Ya malah mengirimkan begitu banyak lawyer dan pengacara-pengacara Jokowi. Begitu juga dengan Universitas Gadjah Mada yaitu Ova Emilia tidak pernah hadir juga di persidangan, sehingga ketika mereka sudah kontak mata sebenarnya terhadap hakim dan juga yang membuat hal itu dapat jawaban yang lebih afdal. Ya teman-teman, di sini juga kita melihat bahwa hakim seharusnya meminta ini Jokowi untuk ijazahnya
pengadilan. Ya kalau nggak mau langsung aja ditangkap dan dipenjarakan. Ya teman-teman, ada namanya batasan-batasan dalam pengadilan. Artinya itu ada SP1, SP2 dan SP3 ya. Dan di mana di sini ketika Jokowi sudah beberapa kali tidak hadir di persidangan, ya maka keputusan ada sepenuhnya di tangan hakim. Ya teman-teman, nah jika ada WNI yang sampai melimpahkan kasus pada pengadilan internasional ini, itu tetaplah lunturkan kepercayaan rakyat pada proses hukum di Indonesia. Ya teman-teman, memang proses hukum di Indonesia tidak dapat dipercaya, ya lagi ataupun mereka kerap kali diintervensi oleh golongan-golongan radikal atau golongan-golongan yang dinilai mereka hanya mencari keuntungan di negara ini. Yang dimana di sini King Solo ini sangat keras kepada kepala dan sulit untuk tunduk. Ya, sama dengan Jokowi yang berani menghalalkan berbagai macam cara, ya jadi kemenangan itu selalu ada di tangan mereka. Ya, kebanyakan di negara kita hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, itulah yang terjadi. Tidak bisa dipungkiri realitanya seperti itu. Ya, jadi Jokowi Dodo dapat melakukan sesuatu hal karena kekuasaan, karena kekayaan dan jaringan-jaringan yang begitu kuat. Ya, siapa yang kita andalkan saat ini? Ya, kalau kita melihat instansi Polri yang kerap kali yang bergabung dan seakan-akan berpihak terhadap Joko Widodo, ya lalu bagaimana rakyat saat ini ketika mereka mendapatkan suatu masalah-masalah melaporkan hal ini terhadap pihak kepolisian? Ya, mereka tidak dapat mempercayakan hal itu lagi karena mereka sudah melihat jawaban seperti apa. Ya, nah sudah benar jika hukum nantinya di pengadilan meminta untuk menunjukkan materi ijazahnya agar kasusnya cepat selesai. Ya, teman-teman, jangan tunjukkan di depan lawan saja. 2014 pilih Prabowo yang jelas ijazahnya. 2019 pilih Prabowo jadi nggak berdosa memilih presiden ijazah asli. Ya, artinya ini adalah pendukung dari Prabowo Subianto. Ya, kalahkan Prabowo selama 2 kali pemilihan itu karena Jokowi. Nah, di mana di sini Jokowi telah menipu kita selama demikian rupa, membagikan gimmick-gimmick untuk mencari simpatisan masyarakat Indonesia supaya rakyat percaya terhadap Joko Widodo. Ya teman-teman, namun itulah yang sudah berlalu. Ya biarlah berlalu dan kita jangan tertipu lagi di tahun-tahun selanjutnya ketika ada perjuangan Jokowi bersama dengan ternak-ternaknya. Ya, kita dapat menilai apakah mereka pro kepada rakyat atau hanya kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Nah teman-teman, dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar ini, ya sehingga dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Nah teman-teman, terima kasih. Salam NKRI, harga mati.